Hai anak kecil, aku sudah bertahun-tahun berada di dalam botol ini. Ketika anak-anaknya ketawa, orang tuanya percaya ini orang baik nih, maka mereka juga lebih gampang pulih dari stres. Ini saya juga kaget, Kang. Belakangan ini ternyata lagu ini viral. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Lewat mendongeng, lewat lirik lagu dan nyanyian, ia selipkan pesan tentang dampak bullying, dampak perisakan dan pelecehan. Ia tak ingin anak-anak bangsa menjadi pelaku bully. Sebaliknya, mengajak anak untuk mengasihi dan menyayangi sesama dengan sepenuh hati. Masih mendongeng kepada anak, pada keluarga, kepada orang-orang di sekitar. Mungkin ada di antara kalian yang bertanya, untuk apa mendongeng? Apa gunanya mendongeng? Mampukah dongeng mengubah dunia? Mampukah dongeng menyembuhkan? Di teman bicara Maman kali ini, saya mengundang seorang pendongeng untuk berbagi cerita tentang hal tersebut. Anak muda ini, Ahmad Fauzan, yang kita kenal sebagai Kak Ojan. Apa kabar Kak Ojan? Kabar baik, Kang Maman. Kang Maman apa kabar? Oh, alhamdulillah, masih belum tumbuh. Kenapa ya banyak sekali pendongeng itu kita selalu menyebutnya dengan Kak? Mungkin di Indonesia itu istilah Kak atau panggilan Kak itu lebih dekat ya sama anak-anak gitu, kayak pramuka kalau nggak salah pakai Kak juga kan. Jadi kayak nggak ada gap usia gitu, Kang. Mungkin seperti itu. Tapi sekarang sudah banyak juga pendongeng lain menggunakan panggilan paman, bunda, ada umi, bahkan ada yang kakek. Kakek. Tapi dari semua itu secara filosofis artinya antara pendongeng dengan orang yang didongengkan harus ada kedekatan seperti keluarga ya. Betul. Nggak boleh berjarak. Nggak boleh berjarak. Mengapa seperti itu? Karena sebenarnya aktivitas mendongeng itu sendiri kan Kang, itu aktivitas keluarga kan ya. Sejatinya adalah aktivitas keluarga. Aktivitas di dalam kamar, di ruang makan, di depan mungkin sambil nonton televisi bahkan ya. Atau ketika berkendara di jalan gitu. Sepertinya mendongeng ini memang tradisi lisan yang tumbuh di rumah, punya ambience kedekatan gitu. Sehingga istilah Kak itu menempel kepada si penutur dalam konteks Indonesia ya. Karena di luar negeri mereka tidak memakai itu kan. Kalau di luar negeri namanya saja yang disebut atau namanya saja. Namanya saja. Ya karena kan egaliter ya. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Kak Ojan misalnya. Datang ke satu tempat tidak ada yang mengenal satu sama lain. Lalu kemudian bagaimana caranya supaya dia punya fokus kepada diri Kak Ojan sehingga pendekatan kekeluargaan itu dilakukan bahwa saya ini bukan orang lain loh. Saya ini bagian dari keluarga kamu, bagian dari saudara kamu. Iya, betul. Di panggung-panggung pertunjukan kita biasanya sebelum masuk ke dalam cerita kita kan melakukan pengkondisian atau ada yang bilang ice breaking atau pakai gimmick dan jokes sehingga audiens itu tahu bahwa yang akan bercerita ini orang yang menyenangkan gitu. Itu saat dan bukan orang lain. Dan gitu bukan ya? orang lain, betul. Bahkan Kang kalau dalam konteks yang lain ya, misalnya kebencanaan gitu ya, di mana tidak sedikit daerah-daerah bencana yang ketika si relawan itu datang, baik itu relawan anak-anak, relawan logistik dan apapun datang, mereka lebih dulu menaruh kecurigaan. Setuju. Gitu. Pernah suatu hari ketika saya mau ngasih bantuan ke bencana kabut asap Palangkaraya misalnya, kita baru parkir mobil di pinggir jalan dengan kabut asap yang sangat tebal, baru turun mengeluarkan HP atau kamera foto-foto, tiba-tiba ada motor datang, dua bapak, bahkan satunya megang mandau lalu bilang, mau ngapain kalian kesini? Pasti cuma nyatet-nyatet terus pergi kan, gitu.
Maka kami bilang, Pak, kami mau bercerita ke anak-anak, kami mau mendongeng. Dikumpulkanlah anak-anak di halaman sebuah lapangan bola seperti itu, anak-anak duduk, mereka tertawa, dan orang tua juga kan senang melihat itu. Setelah selesai mereka bilang, kakak butuh apa? Kami siapkan. Jadi dongeng ini memang kedekatan gitu. Kata kuncinya di kedekatan situ. Kedekatan, betul. Sebelum kita sampai ke sana, dan saya pasti akan kejar ke sana. Kenapa seorang sarjana lulusan perbankan syariah gitu kan? S1-nya perbankan syariah atau Perbankan syariah. Perbankan syariah. Lalu S2-nya Manajemen manajemen pendidikan Islam. manajemen pendidikan Islam. Nah, kenapa orang yang S1-nya perbankan syariah lalu kemudian dunia saya bukan dunia perbankan tapi dunia dongeng? Jawaban panjangnya ya. Ya. Bisa jadi karena memang ternyata gitu saya dibesarkan dengan dongeng ya. Oleh keluarga. Oleh bapak saya, oleh ibu saya, oleh nenek saya. Kalau dongeng fabel itu paling banyak nenek saya. Saya masih ingat. Ojan asal dari daerah mana? Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Di Barabai. Barabai. Di sana ada tradisi dongeng memang. Ada. Kalau di sana dibilangnya bakisah. Oh, berkisah ya, bakisah. Bakisah itu saya bisa bilang sama persis dengan tradisi Sohibul Hikayat Betawi. Jahit zaman dulu ya. Iya, betul. Mirip sekali. Nah, nenek itu, kakek itu udah Mereka bukan itu. penutur itu, tapi di rumah Iya. kami sering mendengarkan fabel-fabel ya. Oke, cerita tentang hewan ya. Hewan, betul. Jadi kalau ditarik mundur ke belakang, sepertinya itu yang mempengaruhi saya. Lalu ketika saya kuliah, mungkin seperti kebanyakan orang salah jurusan ya, Kang. Setelah selesai, saya baru tahu passion saya ternyata bukan di situ, bukan di kantor, gitu. Lalu saya dapat kesempatan mengabdi di Papua, di Timika. Saya mengenal dunia pendidikan dan bapak saya memang guru ya. Oh, ternyata inilah dunia saya. Saya suka dengan sekolah, saya suka dengan anak-anak, saya suka mengajar. Belum sempat mengamalkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah di dunia perbankan. Sempat di bank. Sempat di bank juga. Di bank di Jakarta. Berapa lama? Cuman beberapa bulan saya mundur. Langsung ketemu ini bukan dunia saya. Iya. Baru on the job training. Baru on the job training. Iya. Sudah mengatakan ini bukan dunia saya. Ini bukan dunia saya. Lalu kemudian dapat Ke Papua. ke Timika itu ke sana tugasnya untuk mendampingi sekolah. Iya. Lebih ke daily pendampingan harian untuk memastikan kualitas guru, mengadakan pelatihan-pelatihan guru. Termasuk saya juga asistensi guru mengajar. Saya baru tahu oh ternyata ngajar itu seru ya. Gitu. Nah, hanya salah satu aja dari metode pembelajaran itu kan mendongeng ya, Kang. Ya. Storytelling gitu. Storytelling, betul. Makanya ketika saya kembali ke Jakarta, saya kejar itu pendongeng-pendongeng senior. Saya bilang saya mau magang. Saya ngangkatin kopernya, saya gulungin kabelnya, saya menyiapkan panggungnya. Siapa aja? Ada Kak Iman Surahman, Ya. Kak Tony, paling banyak saya ikutin. Lalu kalau yang lebih senior ada Kak Agus DS, Kak Heru Pamandongeng, gitu, dan yang lainnya. Apa yang dipelajari? Seperti nyantri ya, ngikut mereka itu saya langsung melihat bagaimana mereka perform. Lalu selesai itu dengan rendah hati mereka nanya, ada evaluasi nggak? Gitu. Menurutmu bagaimana tadi? Apa yang aku kurang? Gitu. Lalu di kesempatan itu saya bisa berinteraksi, saya bisa nanya, tadi kakak melakukan ini, itu apa namanya? Kenapa harus begini? Kenapa ceritanya begitu? Gitu. Jadi memang metode magang itu sangat efektif ya Kang ya, untuk belajar sangat cepat. Gitu. Setuju. Ini kata kuncinya nih, metode magang. Itu jangan pernah diabaikan. Atau mentoring ya lebih tepatnya. Setuju. Jadi saya langsung mentoring dengan mereka untuk dapetin itu tadi sanad keilmuan lah secara praktis. Untuk pemirsa di rumah mungkin yang masih awam dengan dongeng, apa modal kalau saya ibu, kalau saya bapak, bukan untuk profesional, hanya untuk mendekatkan dengan anak, untuk berstorytelling dengan anak, apa yang harus saya punyai? Kalau konteksnya di rumah sebagai orang tua, mendongeng itu just tell story. Hanya cerita aja. Membacakan cerita atau menceritakan sesuatu. Satu cerita. Bisa membacakan atau menceritakan apapun. Kami menyebut mendongeng di konteks rumah tangga itu tidak harus membawakan dongeng binatang atau dongeng yang sudah firm ya. Tapi bapaknya cerita waktu dia dulu tinggal di kampung, main layangan di sawah, atau suka memancing. Artinya dongeng bukan semata-mata fiksi saja, bahkan menceritakan fakta dengan gaya storytelling tadi, itu juga mendongeng.
Ya, karena memang ternyata lagu ini di sekolah manapun dinyanyikan Tanpa Kak Ojan sadari. tanpa saya sadari, Bahkan tanpa tahu ya. tanpa teman-teman sadari. Hai anak kecil, aku sudah bertahun-tahun berada di dalam botol ini. Dan betul nggak teori bahwa nggak penting dongeng itu harus selesai. Tapi yang paling penting itu adalah interaktifnya. Ketika anak bertanya dan lain sebagainya, kita bisa kemudian saling berbagi cerita. Saya sepakat. Bahkan tidak harus mendongeng itu ada pesan moral. Dalam konteks rumah ya. Ketika orang tua mendongeng itu, pesan moralnya sudah terlampau. Tersampaikan. Antusiasme, kepedulian, kasih sayang, Kedekatan itu ya. kedekatan. Itu kan pesan moral yang tidak ada di cerita ya. Ya, ya. Tapi di dalam suasana itu. Nggak akan ada cerita fatherless, nggak akan ada cerita saya jauh dari ibu. Begitu ada orang tua yang mendongeng kepada anaknya kan, tanpa perlu berteori-teori soal unsur kedekatan, tanpa perlu diucapkan, tapi berdongeng aja sudah punya pesan moral di situ. Saya peduli sama kamu nak, saya dekat sama kamu. Itu yang penting ya. Ya, dan ketika anak itu besar, dia punya role model gitu. Oh dulu bapakku begitu. Ketika dia punya anak, dia juga Akan melakukan. melakukannya. Kalau kami misalnya diajak untuk sharing ke orang tua dalam konteks parenting gitu, saya selalu tidak membawa materi apa-apa, Kang. Malah tidak bawa materi apa. Nggak bawa. Karena ketika kita terlalu ribet dengan teori ya, orang tua jadi atau terlalu banyak teknik, orang akan menganggap oh ternyata dongeng susah. Ya, setuju. Oh ternyata dongeng harus pakai alat peraga. Wah suaranya begitu aku nggak bisa nih. Padahal kan kalau di rumah bahkan saya sebagai profesional sendiri ketika cerita ke anak saya tidak seperti di panggung. Beda ya. Beda. Kalau di panggung kan mungkin ada gimmick-gimmick ketika suara raksasanya gitu. Hai anak kecil, aku sudah bertahun-tahun berada di dalam botol ini. Kan suara begitu. Tapi kalau di rumah saya cerita biasa aja dengan naratif ya, lebih naratif. Karena apa? Ketika satu cerita selesai, anak akan bilang, Pak, lagi. Kan capek ya kan? Capek. Kalau energi semua dihempaskan di awal, nggak selesai tuh. Dapatnya capeknya. Nah, capeknya, suaranya udah habis gitu. Jadi biasa saja. Yang penting mau cerita, yang penting mau ngobrol. Saya mendengar, mengikuti terus perkembangannya Kak Ojan, akhirnya mengambil genre yang sepertinya spesifik. Betul nggak memenuhi undangan untuk acara ulang tahunan atau acara-acara yang sifatnya privat di rumah orang gitu? Iya. Nggak diambil oleh Kak Ojan? Iya, saya cukup pemilih ya, Kang. Saya tidak terlalu sebagai entertainer. Saya juga memilih momen ya, di mana misalnya ulang tahun memang atau sunatan massal atau acara di mall yang crowd-nya terlalu banyak gitu atau suara sound systemnya tidak memadai, saya nggak ngambil. Saya lebih ke konten edukasinya. Saya ingin langsung pada tingkat praktiknya. Kepedulian Kak Ojan dengan fenomena bullying, fenomena perisakan, fenomena pelecehan terhadap anak-anak yang jujur kita akui ada data bahkan mengatakan bahwa bullying di Indonesia sudah mengakibatkan ratusan orang bahkan bunuh diri. Kenapa Kak Ojan terlalu peduli pada persoalan tersebut? Itu dimulai dari 2015 Ya. ketika saya jadi ketua Gerakan Pendongeng Kemanusiaan yang saya Gepuk tadi itu? gepuk itu. Kami waktu itu sudah ramai sekali tuh Kang. Kalau masih ingat ya 2015 itu bahkan tahun stop kekerasan pada anak ya. Termasuk pelecehan seksual ya, pelecehan seksual dan bullying gitu. Kami bikinlah program stop kekerasan pada anak. Kita datang ke sekolah-sekolah, ke tempat-tempat berkumpul anak, baik itu di taman, perpustakaan, masjid gitu ya, untuk memberikan edukasi. Tapi penekanan kami itu bukan di kata bullyingnya atau mengangkat kasus-kasus korban bully, tidak. Bukan di situnya. Bukan. Emphasizingnya itu adalah berteman dengan baik. Di preventionnya ya? Iya. Di pencegahan itu pencegahannya, bukan perilaku yang tidak baiknya, tapi kita memunculkan cerita-cerita yang menekankan pada kebaikan-kebaikannya gitu. Boleh nggak dicontohkan?
dengan gitarnya Kak Ojan misalnya. Boleh. Saya sudah punya liriknya, Kak Ojan nyanyi, tapi nanti setelah Kak Ojan nyanyi, di sela-sela antara nyanyi, saya masuk dengan mencoba sok berpuisi berdasarkan liriknya Kak Ojan. Habis itu Kak Ojan lanjutkan lagi. Sebelum saya nyanyi, ini saya juga kaget Kang. Belakangan ini ternyata lagu ini viral. Nah itu dia. Di TikTok, Instagram ya, banyak guru-guru yang menyanyikan ini. Padahal ini saya gubah liriknya itu 2015 itu. Ternyata ini viral tuh hanya mengangkat fenomena di sekolah-sekolah karena memang ternyata lagu ini di sekolah manapun dinyanyikan. Tanpa Kak Ojan sadari. Tanpa saya sadari, bahkan tanpa tahu ya. Teman-teman sadari. Dan ini kami sangat syukuri ya. Ternyata memang hikmah yang saya dapat adalah berkarya aja. Soal manfaat akan jalan dengan sendirinya. Ya, betul. Oke. Dan itu waktu itu bikinnya sebenarnya untuk apa? Betul-betul untuk prevention tadi, pencegahan supaya jangan ada perpecahan di antara kita, jangan ada permusuhan, tapi mari bangun pertemanan bersama-sama. Dan itu sebenarnya langkah yang paling awal untuk tidak ada bullying kan? Iya, betul Kang. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu atau belum pernah mendengar, atau mungkin sudah pernah mendengar, tapi belum pernah langsung dinyanyikan oleh Kak Ojan. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana ku banyak teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, hati jadi senang juga tenang. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Di sini teman, di sana juga teman, di mana-mana ku banyak teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, hati jadi senang juga tenang. Tidak ada ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Wah, simple, sederhana, tapi impact-nya itu yang lebih penting. Jadi diawali dengan lagu yang sebenarnya musiknya sudah biasa kita dengar ya. Betul. Di sana senang, itu kan? Iya, betul. Ambil dari situ liriknya yang digubah sendiri. Betul. Oke. Dan itu sekarang itu yang tinggi, yang viral justru. Tidak hanya di media sosial yang lebih saya sukai, karena itu ternyata di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah. Dari dulu ternyata, karena kami waktu itu dalam waktu sekitar 1 bulan itu menjangkau 100 titik Kang. Karena kami ada puluhan pendongeng. Sehari itu kita bisa 2-3 sekolah atau 2-3 titik yang kami datangin di Jabodetabek, ada yang sampai ke Ponorogo, yang di Makassar juga, di Madiun juga, Jogja juga waktu itu. Ya ternyata lagu itu disukai, dinyanyikan di sekolah-sekolah oleh guru, dan tidak hanya di media sosial ya, tapi di dunia nyata itu dinyanyikan di sekolah-sekolah. Anak saya di sekolahnya dia bilang, "Pak, lagu itu dinyanyiin di sekolahku loh," kata dia. Oh iya? Dan gak ada yang tahu itu yang bikin bapakmu. Enggak ada yang tahu. Enggak perlu. Enggak penting itu, tapi yang penting pesan itu yang harus masuk. Iya, betul. Oke. Dan kalau melihat fenomena bullying, bisa nggak kita para pendongeng menjadi salah satu kontributor nilai-nilai baik, praktik-praktik baik agar kita bersama-sama bisa mengurangi angka bullying yang buat saya sudah mengkhawatirkan di negeri ini. Sampai pada satu titik pendidik pun menganggap itu hanya bercandaan kok. Dan buat saya ini sesuatu yang sangat menyedihkan kalau sampai keluar kalimat seperti itu misalnya. Padahal korbannya sudah menderita, bahkan kabarnya sudah diamputasi misalnya. Sangat bisa Kang. Dan memang itulah yang kami lakukan ya. Sejak dulu saya yakin pendongeng dimanapun, mau dia sebagai relawan, dia sebagai profesional ya, kami punya tanggung jawab moral membawakan cerita-cerita yang pesan baiknya selalu nempel ya. Tidak hanya membuat anak-anak tertawa, terlihat seru, tapi tidak ada hikmah di baliknya gitu. Pasti para pendongeng itu membawa pesan-pesan itu, dan apapun pesannya pasti ujung-ujungnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang baik ya. Orang yang baik ya orang yang berteman dengan baik gitu. Saya akan bicara lebih banyak karena banyak sekali yang masih bisa kita ceritakan dan kita dapatkan dari Kak Ojan.
Misalnya tentang Forum Pendongeng Nasional dan juga tentang Dongeng Akademi. Tetap di Teman Bicara Maman. Aku mau berjanji mulai hari ini aku tidak suka mengejek. Ketika itu kayaknya saya belum deh. Mohon maaf saya nggak bisa. Tolong, tolong. Seekor singa terjerat jerat pemburu dan tidak bisa melepaskan diri. Tolong lepaskan aku. Ternyata seekor tikus kecil datang dan berkata, Sebentar, Am Singa, aku akan melepaskanmu. Seekor tikus kecil ingin menolongku. Iya. Mana mungkin seekor tikus kecil bisa menolong seekor singa yang besar. Aku saja tidak bisa keluar, apalagi kamu yang melepaskan. Tolong. tapi ternyata tikus kecil itu datang menggigit tali temali yang menjerat sang singa sedikit demi sedikit sehingga sang singa lepas dari jerat pemburu dan bisa keluar. Mereka melarikan diri dan setelah itu sang singa jadi sadar. Bahkan seekor tikus kecil bisa menolong seekor singa yang besar. Keren. Silahkan menangkap pesan moral itu, tapi jelas sekali pesan moralnya tanpa perlu diucapkan secara verbal. Itulah dongeng sebenarnya kan. Dia bukan pidato Betul. politik. Kang, saya mau meng-highlight itu. Itulah sebenarnya dongeng. Kalau kita baca buku cerita yang biasa ditulis, itu kan pasti di akhir ada kotak pesan moral, hikmah cerita, pesan. Padahal sebenarnya kalau mendongeng yang baik itu, dia tidak menasehati lagi. Karena sejatinya mendongeng kan menasehati tanpa terkesan menasehati. Jangan menasehati lagi. Setuju. Saya Dan sepakat. biarkan anak-anak siapapun yang mendengarkan pulang dengan masing-masing imajinasinya dan pasti ketemu pesan itu gitu kan. Iya, betul. Ini hal yang menarik dan ini diucapkan oleh seorang ketua umum Forum Pendongeng Nasional. Bisa cerita tentang Forum Pendongeng Nasional ini? Ya, Kang. Ini forum yang menaungi menjadi rumah bersama buat pendongeng maupun organisasi dongeng seluruh Indonesia. Kita membentuk ini dalam rangka ingin agar yang sudah kita lakukan selama ini, yang kecil-kecil satu-satu ya atau berkelompok tapi masih di tempatnya masing-masing bisa lebih menggema, bisa lebih besar manfaatnya, dan tadi ujungnya adalah membuat keluarga Indonesia sadar kembali bahwa budaya ini bukan sekedar hahaha, bukan sekedar seru-seruan, tapi dampaknya sangat besar. Dongeng Akademi itu saya, Kak Awam, Kak Tony, Kak Resa, kami bikin sebuah lembaga yang harapannya kita bisa menjangkau segmen-segmen yang belum pernah digarap. Karena ternyata bicara dongeng tuh nggak bicara tentang sekolah aja, nggak bicara tentang taman baca saja, tapi banyak stakeholder sampai ke dunia swasta, perusahaan-perusahaan besar, itu ketika dia mau menyampaikan sesuatu kepada anak-anak ya, walaupun mereka sudah biasa, orang training center misalnya, udah biasa menceritakan apapun ke orang dewasa, tapi ketika ke audiens anak-anak emang bisa. Nah, itu yang ingin saya tahu dari Kak Ojang. Poin apa yang terpenting yang harus jadi modal kita agar ketika kita bicara kepada anak itu bisa diterima oleh anak dan anak menganggap yang bicara ini sahabat saya, orang seumur saya, saudara saya, dan kemudian bisa dicontoh, termasuk ketika kita bicara tentang bullying misalnya. Yang pertama, kalau mengutip almarhum Dr. Rondes Suyadi, Pak Raden, kata beliau kalau mau jadi pendongeng wajib harus suka sama anak-anak. Itu yang pertama. Satu yang pertama kalau dari Pak Raden. Yang kedua, sebelum kita bisa berbicara, kita harus pandai mendengarkan. Jadi pendongeng itu adalah pendengar yang baik. Makanya proses mentoring itu, Kang, itu bukan ujuk-ujuk langsung tampil kan. Kami itu harus mau bisa pandai mendengarkan dulu. Bahkan sampai hari ini cerita yang sama yang dibawakan berulang-ulang oleh pendongeng yang sama, saya masih bisa menikmatinya. Kita tidak boleh hanya tertawa ketika pertama terus udah pernah dengar, enggak. Itu pantang buat seorang pendongeng. Dengarkan cerita berulang-ulang pun tetap seru gitu. Ini saya temukan di ilmunya seorang pelawak senior yang
berusaha untuk bagaimana caranya menganggap semua materi lawakan itu sebagai hal yang baru. Karena begitu dia bilang, saya udah pernah dengar, saya udah tahu ujungnya seperti ini, kamu nggak akan dapat apa-apa. Ya, betul. Dan Itu juga berlaku di pendongeng. pendongeng. Dan bahkan Bruce Lee bilang, kalau kamu mau melakukan sesuatu, mendengar dongeng dan lain sebagainya, ya kosongkan dulu gelasmu. Ya. Karena kalau kamu bawa dengan penuh, ya dimasukin apapun akan tumpah. Dan ternyata itu sama ya prinsipnya. Di dunia dongeng, di dunia komedi. Kalau enggak kita nggak jadi penikmat kan, jadi penilai dan nggak mendapatkan apa-apa. Betul. Dan, itu modal di dunia dongeng juga. Ya, dan yang ketiga itu kan yang sangat penting, dongeng itu harus jadi nasihat pertama buat si pendongengnya. Bukan untuk orang lain. Ya. Jadi saya ketika diminta satu tema yang saya pikir saya belum melakukannya, saya tidak akan ambil. Pada titik itu nggak mau diambil? Iya, sampai segitunya. Itu prinsip Kak Ojan atau banyak teman-teman pendongeng pun mengambil prinsip itu? Prinsip saya dan setahu saya banyak teman juga melakukan itu. Kami akan lihat dia minta kami bicara apa gitu. Lalu terutama ya misalnya tema-tema agama ya yang jelas nasihatnya lebih banyak gitu. Ketika itu kayaknya saya belum deh. Saya mohon maaf saya nggak bisa. Jangan dipaksakan ya. Dan itu prinsip juga di dunia dongeng ya. Itu prinsip juga. Menarik nih. Satunya ucapan dengan tindakan itu menjadi satu yang menarik di dunia dongeng ya. Karena kalau kita tiba-tiba berdongeng, lalu kemudian, alah lu dalam keseharian kira-kira nggak begini deh. Iya. Itu bahaya ya. Iya, betul. Sebelum orang mengatakan itu, saya lebih baik menghindarinya. Masuk ke situ, kita harus introspeksi diri dulu. Jadi dongengan itu pertama harus kena ke pendongengnya sendiri. Betul. Nah, pernah nggak ketika mendongeng lalu kemudian, atau seperti stand up comedian, ketika dia merosting orang, tiba-tiba disamber belum selesai punchline-nya, udah disamber. Mendongeng tiba-tiba seperti tadi, ada anak yang mungkin saking cerdasnya, malah mengajak beradu argumen. Nggak gitu suara harimau, nggak gitu kucing, nggak gitu ceritanya. Pernah nggak ngalamin itu? Pasti pernah ya. Pernah ngalamin Pasti itu? pernah. Dan itu yang membesarkan kami kan, dengan pengalaman-pengalaman itu. Dibesarkan justru oleh hajaran-hajaran seperti itu. Iya, betul. Tentu kalau sebagai profesional kita mengalami itu, lalu itu jadi pembelajaran, lalu kita mencari bagaimana caranya gitu ya, sehingga itu harus diantisipasi sejak awal. Makanya kita kan juga punya teknis, rider, SOP segala macam kan kalau manggung, tempat duduknya, lalu rundown-nya kita harus tahu dulu, sound systemnya seberapa, nggak sekedar kenceng tapi anak-anak sakit kan nggak ramah juga, kita nggak mau gitu ya. Termasuk yang tadi ya, itu kita antisipasi di awal Kang. Gitu, sehingga tidak terjadi lagi. Kalau sekali ngalamin bukan malah kena mental ya kalau anak sekarang bilang. Tapi itu malah membuat kita lebih bagus lagi gitu. Walaupun pendongeng di panggung itu kesannya itu lucu ya. Anak-anak tertawa gitu, tapi prinsip yang harus kita tanamkan di awal, kami itu mendongeng bukan melawak. Harus sadar garis utamanya. Iya, betul. Jadi ketika ada permintaan misalnya, ada pekerjaan untuk mendongeng, yang disiapkan tuh bukan jokes, bukan gimmicks, bukan nanti pikirannya, wah ntar lucu nggak ya, anak-anak suka nggak ya? Enggak, itu tidak boleh sama sekali. Yang harus dipikirkan, aku akan mendongeng, aku akan menceritakan sesuatu, ceritanya apa, bagaimana. Baru nanti mikir gimmicks dan jokes. Dan tidak ada tujuan untuk membuat ketawa itu jangan dulu. Justru itu yang bikin kena mental. Tapi itu yang bisa kena mental ya? Iya, kalau cerita ya sudah cerita saja. Cerita aja. Jangan kebanyakan gimmicknya. Tapi kembali ke fokusnya. Misalnya seperti itu. Di dunia dongeng itu pun berlaku kan? Itu pun berlaku. Lalu ketika saya tanya, can you speak English? Kata dia, no. Oh, ya udah, saya juga nggak bisa soalnya kalau dia bisa bahasa Inggris. Tahu, gitu kan? Itu dia. Dan tahu-tahu pulangnya mendarat di Riau, ternyata satu baling-baling mati kan? Oh. Iya. Seperti yang disinggung tadi di awal, cerita datang ke daerah bencana, itu menjadi concernnya Kak Ojan. Betul, salah satu yang jadi concern saya. Karena ada pengalaman tertentu yang membuat ini yang akan saya ambil. Saya tumbuh pertama kali sebagai pendongeng di sebuah gerakan namanya Gerakan Pendongeng Kemanusiaan atau GEPUK. Itu kumpulan, dulu ada 40-an pendongeng profesional
yang kalau ada bencana terutamanya atau isu-isu kayak kekerasan pada anak, mudik ramah anak, kita ngumpul jadi social responsibility kita gitu. Kami yang harusnya dibayar secara profesional, bahkan kami mengeluarkan duit untuk kumpul-kumpul beli tiket pesawat atau kereta atau mencari donasi gitu. Saya merasa saya dibutuhkan gitu. Di tempat itu. Di tempat itu. Peristiwa pertama di daerah mana? Bencana di daerah mana yang? Sinabung. Di Sinabung. Sinabung 2013 ya kalau nggak salah. Itu salah satu yang pertama banget. Bisa diceritain nggak suasananya saat itu? Dan itu pengalaman pertama yang tentu tidak mudah buat Kak Ojan misalnya. Iya, Sinabung itu kami berangkat 100 orang relawan tuh dengan TNI. Naik Hercules. Iya, naik Hercules. Saya baru tahu ternyata ada pesawat seperti itu yang berangkat dan turunnya tuh nggak dikasih tahu tuh gitu kan. Itu dia. Dan tahu-tahu pulangnya mendarat di Riau, ternyata satu baling-baling mati kan. Oh. Iya, dia durasi bencana yang sangat panjang ya, Kang. Ya. Pengungsiannya sampai hari ini bahkan. Betul. Gitu mereka tidur di tenda pengungsian atau rumah sementara yang dia nggak tahu sampai kapan gitu. Saya membayangkannya begini Kak Ojan. Ini orang menderita, kehilangan rumah, kehilangan keluarga, kehilangan saudara. Tiba-tiba datang orang hanya dalam tanda kutip untuk mendongeng. Ya. Bagaimana cara masuk ke mereka dan kemudian mereka sadar bahwa dongeng itu memang diperlukan di tempat itu. Gitu. Oke. Kalau ketika jadi relawan nih Kang, kami harus bisa melakukan apa saja, gitu. Jadi kami tidak spesifik harus langsung dongeng. Ya, kami nggak sporadis. Ada yang kadang-kadang seperti itu, datang ke satu pengungsian untuk mendongeng atau main, lanjut ke berikutnya. Tapi yang kami lakukan biasanya kami fokus di satu titik, tapi selesai gitu. Itu daily activity-nya dari bangun tidur sampai tidur kembali, mendampingi anak-anak. Bahkan dongeng itu jadi pintu masuk untuk tidak hanya anak-anak, tapi ketika anak-anaknya ketawa, orang tuanya percaya, ini orang baik nih. Dia benar-benar membantu kami gitu. Dan kami juga mengalami bahwa ketika orang tua melihat anaknya pulih dengan simbol tertawa dan senang, maka mereka juga lebih gampang pulih dari stres karena dia tidak, oke, anakku sudah di tempat yang aman, aku bisa fokus melakukan yang lain. Jadi sejatinya bantuan psikososial untuk anak di pengungsian itu adalah bantuan untuk seluruh orang di situ. Yang disentuh anaknya, tapi sebenarnya lingkungannya pun kemudian tersentuh, ikut tersentuh. Dan bicara kedekatan tadi Kang, untuk daerah bencana ada hal yang perlu kami jaga juga, karena pendongeng itu punya kecenderungan disukai sekali oleh anak-anak. Bahkan ketika mereka udah sekali didongengin gitu ya, nanti selesai acara mereka merangkul, mereka memeluk, mereka maunya digendong. Itu kami jaga sekali tuh Kang. Karena walaupun kami menyenangi kedekatan itu, tapi kita harus tahu kami tidak selamanya di sana. Tidak boleh ada ketergantungan. Kami berusaha mengurangi kerentanan tanpa menimbulkan kerentanan baru. Kalau kita terlalu dekat nih Kang. Tanpa menimbulkan kerentanan baru, oke. Ketika kita terlalu dekat, kita pulang mereka nangis, mereka merasa kehilangan. Maka ada kehilangan baru kan? Ya, setuju. Jadi tidak boleh di akhir program bantuan kemanusiaan itu di akhirnya ditutup dengan tangisan, itu nggak boleh. Dibikin seru-seruan, lalu harus ada sesuatu yang kita tinggalkan untuk menemani mereka. Biasanya kita sharing ke para relawan yang orang lokal untuk melanjutkan program dukungan psikososial. Kemungkinan pada keluarganya atau pada salah satu anak yang kemudian juga bisa melanjutkan kemampuan dongeng, itu juga bisa dilakukan. Iya, betul. Biasanya ada yang remaja misalnya di situ, atau mahasiswa, atau pengurus masjid gitu kan, atau para orang tua, mereka lah yang kemudian kita bekali ya. Keterampilan-keterampilan itu yang ketika kita selesai mereka masih ada. Gitu. Keberlanjutannya harus dipikirkan. Betul. Yang paling dramatis yang dirasakan oleh Kak Ojan, selain tadi satu baling-baling tidak berfungsi misalnya ketika datang pulang dari daerah bencana, apa yang nggak mungkin bisa dilupakan karena di sana nyawa, darah, air mata itu nggak bisa dilupakan dalam kenangan? Waktu orang Rohingya, pengungsi Rohingya terdampar di Aceh, Lok Sukon dan Kuala Langsa. Saya datang di minggu kedua, di kloter kedua ya.
ke pengungsian Lok Sukon dan Kuala Langsa itu, lalu saya baru ngeh, Kang. Mereka kan nggak bisa bahasa Indonesia ya. Lalu ketika saya tanya, can you speak English? Kata dia, no. Oh ya udah, saya juga nggak bisa soalnya kalau dia bisa bahasa Inggris. Lalu saya ngomong dengan bicara dengan cara apa gitu. Maka yang kami lakukan di awal itu bertanya beberapa kosakata orang Rohingya. Namaku, namamu, duduk gitu. Lalu dengan kosakata itu kita mulai masuk ke mereka, karena kebetulan kami bisa ya sulap sedikit, pantomim juga gitu, bermain boneka. Kita masuk dulu dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang yang tidak mengerti bahasa tutur kan. Salah satu bahasa universal adalah gerak tubuh itu kan. Iya, betul. Akhirnya masuk ke situ dengan cara begitu, dan ternyata itu bisa diterima. Bahkan di hari-hari berikutnya kami bercerita dengan bahasa Indonesia ya, dengan bahasa kita gitu. Walaupun mereka nggak ngerti, mereka ketawa. Betulkah seperti pembicaraan-pembicaraan kita sebelumnya di luar acara ini, bahwa ketika di daerah bencana itu jangan buat orang semakin membeku seperti es, malah nggak boleh freeze, karena itu malah makin menekan mental dia. Tapi harus dipecahkan untuk tidak freeze, untuk bahkan bergerak. Betul, Kang. Iya. Betul, Kang. Harus unfreeze. Jadi untuk pemulihan stres pasca bencana itu semakin dia duduk diam, lalu tiba-tiba ada relawan membawa bantuan, terus dia bilang, tenang saja Pak, rumahnya akan kami bangun kembali, Bapak silahkan duduk melihat. Itu kan akan memperparah. Terlihat baik, tapi sebenarnya itu memperparah stres dia, bahkan berlanjut menjadi trauma. Yang harus dilakukan Kenapa? Karena dia tidak bergerak, dia tidak berdaya. Dia dibikin tidak berdaya. Kita tidak boleh memandang penyintas itu seseorang yang kehilangan sumber daya sama sekali. Padahal kan dia masih hidup, dia punya tenaga. Harus dibikin berdaya. Ya, betul. Maka caranya? Harusnya ya, Bapak punya rumahnya hancur, apa yang Bapak masih punya? Bapak masih punya dana, Bapak punya bahan baku, Bapak punya tenaga, Bapak punya keluarga untuk membantu. Kami melengkapi yang tidak ada, yuk bangun bareng-bareng. Ketika dia ikut terlibat, membangun rumahnya, misalnya rumahnya selesai, maka masalah di dalam dirinya juga selesai. Gitu. Nah, gitu juga dengan anak-anak, Kang. Ketika di daerah bencana, yang kami lakukan adalah membuat anak-anak bergerak dengan interaktif storytelling tadi. Ceritanya ada, di dalam cerita ada adegan itulah yang membuat anak-anak bergerak. Mungkin adegannya berlari, kita ajak, ayo semua berlari, berkeliling lapangan. Ketika mereka ada adegan berenang, ayo berenang. Dan itu harapannya dapat memulihkan. Nah, ini ada kaitannya dengan fokus sekarang Kak Ojan sebagai manajer di mental health response itu? Ada, betul. Itu lembaganya namanya Kesehatan Mental Indonesia. Kesehatan Mental Indonesia. Ya, salah satu fokus dari yayasan kami ini adalah memberikan dukungan psikososial awal ke daerah-daerah bencana, Kang. Di setiap kebencanaan kita selalu turun, membangun sekolah darurat, mendampingi di pengungsian, dan di sana aktivitas yang kita lakukan adalah memberikan dukungan psikososial mulai dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Karena kadang-kadang kan orang mikirnya yang butuh dibantu anak-anak doang nih, ya kan? Sementara bapak-bapaknya kayaknya baik-baik aja gitu. Padahal atau bahkan remaja yang seringkali tidak terperhatikan, karena kalau di foto kan yang paling seru acara anak-anak ya. Tahan di sini. Kita akan bicara lebih banyak lagi, tetap di Teman Bicara Mamat. Kalau anak saya kena bully, baru saya kasih tahu bagaimana, itu artinya saya terlambat. Bagus apanya, kata dia kan, nyanyi fals gitu kok. Ada yang kalimat-kalimat begitu, tapi itu tidak pernah sampai ke anak saya. Kak Ojan. Siap, Kang. Atta putra tercinta juga mulai ikut berdongeng juga, atau ikut muncul di media sosial juga? Iya, juga di medsos juga. Di medsos juga? Iya, kayaknya sih medsos saya naik karena anak saya itu. Justru karena anak? Iya. Gimana ceritanya? Sebenarnya iseng sih, Kang. Iya. Anak saya itu dari kecil sudah kelihatan kecerdasan musikalnya bagus, suka menyanyi. Saya rekam ya, tapi di rekaman-rekaman awal juga saya upload, nggak yang viral kayak sekarang ini gitu. Hanya saja mungkin momen pandemi ya,
Tentu saja saya terdampak pandemi juga sebagai performer ya. Lalu rajinlah ngonten, anak saya suka nyanyi, saya rekam biasa saja. Nggak secara khusus. Tidak secara khusus, tidak proper juga. Ternyata viral, puluhan juta yang nonton. Puluhan juta yang dan nonton. setiap videonya selalu jutaan gitu. Dan itu mengalir begitu aja sih. Selama anak saya suka, saya rekam. Makanya kalau dilihat konten-konten saya sama anak saya itu jedanya bisa lama gitu. Udah seminggu baru ada lagi. Ada yang 1 bulan nggak ada konten. Nggak pernah dipaksa gini. Nggak. 40 juta loh subscribernya, penontonnya. Ayo munculin lagi besok, siapa tahu bisa dimonetisasi nih. Nggak. Pas dia nggak mau, ya udah. Nggak ada paksaan sama sekali. Tidak ada paksaan. Dibiarkan mengalir begitu aja. Betul. Dibiarkan fales aja. Iya, itu juga saya tekankan. Dia nyanyi itu Kang. Menurut saya kenapa banyak yang suka? Karena orang melihat anak-anak kalau nyanyi ya begini. Anak dia di rumah nyanyi juga begitu. Ada falesnya, ada salahnya. Jadi tetap saya rekam begitu. Kalau ada yang fales tetap saya upload gitu. Tujuannya bukan untuk menggemari saya dan Atta. Tujuannya untuk melihat beginilah sebaiknya di rumah. Oke. Lalu bagaimana mengajari Atta untuk tetap menjadi Atta, anak-anak itu? Tidak kemudian seperti dikarbit untuk tampil. Kalau perlu ada permintaan untuk tampil di panggung-panggung besar pun, ayo Atta, ini kesempatan buatmu, jangan pernah ditolak. Kesempatan itu nggak datang 2 kali misalnya. Iya. Padahal Atta itu suka perform. Dasarnya suka perform. Dia suka. Diundang ke televisi dia seneng. Diundang pentas di panggung besar dia suka gitu. Dan ketika dia pentas pun dia menikmati itu. Gitu. Tapi saya dan ibunya gitu sepakat kalau ini bukan tujuan kami nih. Dan Atta sendiri dia tuh sebenarnya sekarang tuh tidak hobi-hobi amat nyanyi lagi. Dia sukanya olahraga. Menjadi warga media sosial kan tidak cuma enaknya. Kita punya dieharder yang membela luar biasa, memuji luar biasa, tapi kita pasti punya haters. Bagaimana menghindari Atta untuk tidak terimpact dengan hal tersebut yang bisa merusak mentalnya? Karena apapun, bullying itu tinggi sekali di media sosial. Kekerasan gender berbasis online, kekerasan berbasis online itu jadi fenomena yang mengkhawatirkan hari ini. Bagaimana Kak Ojan sebagai ayah? Kalau konteksnya bullying di media sosial ya Kang, saya hanya perlu untuk tidak memperlihatkan ke dia sudah selesai. Itu tidak sampai ke dia gitu. Memang kalau buka komen, yang ribuan komen itu pasti ada saja ya. Iya. Mungkin 10-20 ada yang bagus apanya kata dia kan. Nyanyi fals gitu kok gitu. Ada yang kalimat-kalimat begitu, tapi itu tidak pernah sampai ke anak saya. Ada yang dibatasi betul oleh Kak Ojan kan ya? Iya, betul. Dia tidak boleh jadi makhluk internet, warganet yang apa-apa semuanya boleh dibuka, boleh diakses. Termasuk komentar-komentar ini. Komentar itu. Ada yang sampai bukan secara gamblang ya, tapi kami ceritakan juga supaya dia tahu juga. Ada yang nggak suka dan itu biasa-biasa aja gitu. Kalau sampai bullyingnya itu terkena kepada anak misalnya, apa yang akan disampaikan dan dia dengar dan dia tahu yang akan disampaikan oleh Kak Ojan itu dengan teknik mendongeng dan lain sebagainya, bahwa bagaimana menyetop dan bagaimana jangan sampai anak kita berbalik membalas dan menjadi pelaku bullying. Kalau anak saya kena bully, baru saya kasih tahu bagaimana, itu artinya saya terlambat. Itu artinya saya terlambat. Iya. Oke. Karena penekanan, kalau menurut saya Kang, penekanan bully ke anak kita itu bukan kamu jangan membuli atau bully itu adalah begini-begini, enggak. Atau kalau kena bully bagaimana, enggak. Tapi cukup bikin dia menjadi orang yang punya jati diri ya. Dia tahu dirinya siapa, sehingga ketika orang bicara yang menurut mereka tidak nyaman, buat dia biasa aja gitu. Kalau di psikologi Ghazalian itu, saya belajar itu namanya di dalam jiwa kita ini kan ada unsur-unsurnya Kang. Salah satu unsurnya adalah godop atau mekanisme pertahanan diri gitu. Ya, defense mekanismenya ya. Ya, kalau dia lemah di unsur jiwa itu, dia gampang dibully kok, pasti. Nah, gimana caranya supaya nggak gampang dibully, nggak gampang tersinggung, biasa aja gitu ya. Itu dikuatin. Nah, kami punya kurikulum di rumah menguatkan unsur itu. Dengan olahraga,
anak saya olahraga suka kan, olahraga itu bagus. Apa sih namanya, adversity question ya. Itu membuat dia tangguh gitu. Kita tidak bisa ngontrol anak lain bicara apa ya, tapi kita bisa membuat anak kita punya ketahanan. Ya. Cara menyetopnya dengan punya ketahanan. Salah satunya itu. Betul. Bukan merespon ketika ada terjadi gitu. Dan dengan lirik lagu tadi juga cara untuk mengatakan bahwa lebih bagus berteman daripada bermusuhan. Iya. Lebih bagus bersahabat daripada pukul-pukulan. Gitu. Betul. Memang ada juga anak saya cerita gitu, temannya melakukan ini, tidak kita abaikan, alah biasa aja itu bang, nggak usah dipikir, nggak gitu juga. Atau tidak boleh juga bereaksi yang berlebihan juga sehingga dia panik sendiri juga gitu. Lalu membuat anak nyaman berbicara dengan kita kan sebenarnya PR dari dia sebelum lahir ya Kang ya. Dia melihat orang tuanya suka mendengarkan juga, itu kan bagian dari itu ya. Sehingga saya tidak bisa bilang harus bagaimana ketika terjadi, tapi itu sudah dilakukan sejak dia belum lahir. Terima kasih Kak Ojan. Itu poin-poin yang bisa saya dapatkan. Jadi teman-teman semua jelas, tegas tadi. Banyak cara untuk melakukannya, tapi kata kuncinya satu, stop kekerasan yang hanya mengakibatkan kerusakan pada fisik, psikis, dan mental korban. Stop juga untuk menjadi pelaku kekerasan yang tak memberi kebahagiaan selain suramnya masa depan. Terpuruk, terpenjara di balik jeruji besi, terputus silaturahmi, tergerus dan kehilangan hati nurani. Beri contoh kebaikan itu di rumah. Stop, speak, support. Itulah yang harus kita lakukan jika melihat perisakan dan pelecehan. Ya, stop, hentikan, jangan biarkan. Speak, bicarakan, suarakan, jangan diamkan jika ada kejadian, dan support, beri dukungan kepada korban, bukan menyalahkan korban. Terima kasih Kak Ojan. Teruslah mendongeng, mencerahkan dan menebarkan kebaikan, dan ajarkan kami selalu mencegah lebih baik daripada mengoreksi. Kura-kura lambat bawa rumah berat. Mendengar itu, kura-kura jadi sedih. Aku tidak suka kalau ada yang ngejek. Monyet yang tadi jatuh ke sungai dan tidak bisa berenang. Tolong aku. Dia datangi si monyet, lalu berenanglah dia ke tepi sungai. Maafkan aku ya kura-kura. Kamu baik sekali. Aku mengejekmu tapi kamu malah menolongku. Iya, karena aku suka berteman dengan baik. Aku mau berjanji mulai hari ini aku tidak suka mengejek. Dan aku berjanji aku berteman dengan baik. Begitu ceritanya.